Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Ayu Saputri dari BKI 2E NIM 221221191. Hai, apakah kalian tahu apa itu empati? Hmm, Kira-kira empati itu apa sih? Apa manfaatnya dan bagaimana caranya? Dan apakah kalian tahu apa kaitannya Al-Quran dengan empati? Apakah ada surat yang membahas tentang empati di dalam Al-Quran? Nah, apabila kalian belum mengetahuinya, kalian bisa simak video saya ya. Yang pertama, empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi, empati adalah ketika kita bisa merasakan sesuatu yang dirasakan orang lain dan kita tergerak untuk membantu orang tersebut. Empati merupakan sifat terpuji dalam Islam. Bahkan dalam Islam menganjurkan agar hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau rasa kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Rasa empati juga dibahas dalam Quran Surat An-Nisa ayat 8. Berikut ini lampirannya. Dalam surat An-Nisa ayat 8 mengandung arti, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 8 ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ketika terdapat orang-orang yang kurang mampu, anak-anak yatim, atau kerabat kita di sekitar kita, maka kita hendaklah merasa berempati atau memiliki rasa iba untuk memberikan sedikit rezeki kita kepada orang-orang tersebut. Kemudian terdapat juga suatu hadis, berikut ini lampiran hadisnya. Nah, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang bangunan-bangunan tersebut saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis ini dapat mengajarkan kita untuk merasa empati dan ikut merasakan apa yang dirasakan mukmin yang lainnya atau orang Islam yang lainnya. Contohnya ketika ada seorang mukmin yang dia bergembira, maka kita juga ikut bergembira. Ketika ada orang mukmin yang merasa sedih, kita harus merasa empati dengan berusaha menghiburnya. Kemudian ketika ada orang mukmin yang kita ditemui di jalan, kita temui di mana saja, di situ dia terlihat kesusahan, maka kita harus berempati kepadanya. Kita harus memiliki rasa iba dan membantu orang mukmin tersebut agar tidak kesusahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesama, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan orang sombong. Terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat menjadi orang yang berempati atau mudah merasa empati. Berikut ini pembahasannya. Cara yang pertama, ketika kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maksudnya itu, ketika ada orang lain yang terzolimi atau sedih, kita yang melihatnya juga merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Maka akan ada dorongan di dalam hati kita untuk bisa berempati atau merasakan iba. Kemudian kita mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Contohnya ketika kita akan marah,
kepada seseorang, kemudian seseorang itu sudah memberikan alasannya. Nah, kita tempatkan diri kita sebagai orang tersebut. Kenapa orang tersebut bisa melakukan hal tersebut? Nah, ketika kita bisa menempatkan diri kita sebagai orang lain, kita akan mudah merasa empati atau merasa iba. Kemudian, perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Yang pertama, peka. Kita harus peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Kemudian yang ketiga, berarti memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Ketika kita bisa membantu orang lain, maka kita bantu. Ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita, maka kita beri. Kemudian yang terakhir, berusaha membahagiakan orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Baik, sekian pembahasan Al-Quran dan empati dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan masukan, silakan dikirim di bawah komentar di bawah ini. Kemudian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dah. Dan kok dan toh? Nah, dari surah An. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala Muslim untuk orang